Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan di radiologi medis. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan output yang telah dihasilkan oleh alat-alat yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari rongsen sampai MRI. Seperti yang kemarin pernah ditanyakan, bagaimana berkaitan dengan medis, dalam hal ini citra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan dan ini nanti bisa didiskusikan di SPADA berkaitan dengan citra medis. Apa itu citra medis dan sampai tahap apa suatu hasil itu bisa dilakukan analisis, bahwa misalkan kita dideteksi ada suatu penyakit kanker atau yang lain, kita bisa tahu mah itu benar-benar kanker, bukan berupa sel-sel tubuh yang lain. Nah, sebagai pengantar, apa itu citra medis kemarin sudah kami jelaskan sedikit. Ya. Sebenarnya ini juga sangat berkait dengan materi kuliah yang lain jika ada yang mengambil, yaitu di materi simulasi dan modelan fisika. Itu kita jelaskan detail tapi berkaitan dengan proses komputasinya. Nah, pada kuliah kita kali ini kita akan membahas berkaitan dengan secara konsepnya saja. Apa itu mulai dari citra medis sampai proses pengolahan dan sampai hasil yang dapat diinterpretasikan menjadi sebuah penyakit. Untuk citra medis itu sendiri, apa itu citra medis? Kalau Anda sering mendengar kata citra, citra itu ada istilah yang lain, orang mengatakan image atau gambar, sebenarnya berbeda. Ya, jadi citra itu merupakan suatu representasi atau kemiripan atau penggambaran dari suatu objek, ya, atau suatu benda. Citra sendiri sebenarnya bisa berupa citra 2 dimensi, ya, atau berupa citra 3 dimensi. Kalau kita lihat kemarin, mungkin Anda sudah dijelaskan hasil dari rongsen sinar X itu citranya citra apa? Citra 2 dimensi. Jadi kita ada X, Y. Kalau dalam istilah pemrograman itu namanya pixel. Kalau citra 3 dimensi sebenarnya Anda sudah perlu di CT scan, ya. CT scan itu kan kalau Anda lihat hasilnya itu dia berupa file di COM. Di COM itu kan berupa 3 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Sedangkan untuk yang MRI sendiri kan juga berupa 3 dimensi. Nah, sebenarnya citra itu sendiri ya bisa dikatakan 2 dimensi atau bimatra kalau kita bicara citra kaitan dengan data di ya. Secara matematis itu merupakan fungsi yang kontinu. Dari intensity saja pada bidang dwimatra, bidang 2 dimensi. Kita berdasarkan intensitas. Kalau Anda lihat di hasil deteksi rongsen itu kan intensitas sebenarnya. Ada pola gelap terang, itu kan tergantung dengan intensitas yang akhirnya diserap. Dari putih sampai hitam, kalau itu jaringannya. Nah, itu kan hitam. Kalau tulang itu kan warnanya ya. Nah, citra ada suatu sinyal 2 dimensi yang dapat diobservasi oleh sistem visual manusia. Jadi kita bisa melihat secara visual, tapi kadang dilihat secara visual pun kita masih mengalami kesulitan. Maka perlu ada suatu upaya dalam hal ini dalam proses komputasi, ya, dalam sebuah aplikasi untuk dapat memahami, menginterpretasikan gambarnya itu sebenarnya seperti apa. Nah, citra digital sendiri namanya digital, ya, itu direpresentasikan melalui proses sampling berdasarkan ruang dan waktu. Artinya ruang dan waktu itu artinya kita punya data banyak nanti, ya, data banyak. Misalkan data pasien, ya, ada waktu yang berbeda,
Dari pasien itu kemudian kita klasifikasi, kita jadikan satu. Nanti kita lebih lanjut jelaskan di akhir. Nah, citra sendiri ada dua macam. Ya, ada citra yang tampak. Citra tampak itu berupa yang kita lihat, yang bisa kita lihat sehari-hari, ya, misalkan berupa foto, berupa sinyal video, kayak kita lihat di televisi, dan itu isinya tampak. Jadi yang kita lihat visualnya. Biasanya visual itu berkaitan dengan apa? Warnanya, RGB. Yang bisa kita lebih mudah untuk melihat gambar lebih jelas jika itu hitam putih, abu-abu atau berwarna. Pasti berwarna kan. Nah, citra warna itu yang namanya citra tampak, yang bisa kita lihat secara mata visual itu bisa kita lihat dan kita bisa menginterpretasikan, oh ini fotonya si A, ini fotonya si B. Tapi kalau sudah itu ada permainan di situ di dalamnya, ada proses penggambaran dan sebagainya, kadang kita mulai kesulitan. Ya, gambarnya kelihatan ini orangnya si A, tak kelihatannya badannya bukan si A ya. Tapi secara visual kita kan terbatas, apalagi mohon maaf kita belum lihat badannya si B seperti apa, hanya pernah lihat kepalanya si B saja. Nah, itu jadi perlu ada proses berikutnya, yang itu biasanya dalam ini cerita tampak ya, mungkin yang saya tahu dia. Kemudian yang kedua, citra tak tampak. Nah ini yang kita akan analisis juga, citra tak tampak. Maksudnya tak tampak itu seperti apa, Pak? Ya, bukan berarti kita tidak bisa melihat, bukan. Kita kesulitan dalam menganalisisnya, maka kita perlu ubah dalam bentuk sebuah fungsi, ya direpresentasikan dalam fungsi matematik. Jadi dalam citra digital. Jadi citra digital yang kita dapatkan nanti bukan berupa RGB yang akan kita analisis nantinya, tapi dia berupa apa? Dia berupa pixel, informasi pixel. Informasi dari pixel itu berupa nilai 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya yang kita olah rupa biar menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Nah, untuk dapat dilihat mata manusia, citra tak tampak ini harus diubah dari citra tampak, ya, itu ditampilkan di monitor, di print, dan lain sebagainya. Jadi itu melakukan citra yang tidak dilihat oleh misalnya dalam organ dalam tubuh kan bisa dilihat oleh manusia kan ya. Nah, biar tahu di dalamnya seperti apa, maka perlu ditampilkan di monitor. Hasil scanning misalkan, informasi intensitas, maka perlu kita ubah dalam citra yang tampak yang bisa dilihat ini ya secara langsung, ya hasil dari rongsen, hasil dari scan dan lain sebagainya. Ya. Dan yang dapat diolah dengan komputer adalah citra digital. Pertama kali adalah proses pemindahan, proses scanning, kemudian dibentuk dalam bentuk rumah yang disebut dengan pencitraan atau image. Nanti ada pemrosesan citra namanya image processing. Itu sebenarnya satu mata kuliah tersendiri, tapi untuk pertemuan ini saya akan jelaskan biar Anda tergambarkan dari alat-alat yang ada itu sebenarnya seperti apa atau outputnya dan bagaimana prosesnya. Nah, proses dari citra ya itu adalah ada sumber cahaya, kemudian mengenai objek. Itu tergantung dari yang kita ingin scanning. Organ tubuh bagian mana? Itu tergantung dari alat-alat yang kita gunakan. Kemudian objek tersebut memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya. Pantulan cahaya ditangkap oleh alat optik. Jadi namanya image analyzing ya, menginisiasi citra itu belum tentu dia berupa CT scan, MRI, bisa berupa kamera, bisa berupa mata manusia, bisa scanner dan sebagainya, kemudian diproses berikutnya. Kemudian kita rekam. Nah, itulah jadi citra tidak tampak, adanya citra dan sebagainya. Nah, informasi citranya di mana cahaya dipancarkan dari sumber cahaya, dipantulkan oleh objek, ditangkap oleh mata kamera, ya. Cahaya di sini adalah radiasi elektromagnetik yang ada menstimulasi secara responsif. Jadi ada distribusi spektralnya. Nah, lambda panjang gelombang udah tahu ya, panjang gelombang yang diceritakan oleh manusia, mata manusia adalah 350 sampai 180 meter. Nah, cahaya di sini adalah citra diam yang kita bahas di sini, dia berhenti. Citra tunggal yang tidak berhenti. Jadi kita proses
pengambilan gambarnya memang posisinya still image. Kemudian ada citra yang bergerak ya, atau moving image seperti yang Anda dapatkan di hasil CT scan atau hasil MRI, itu sebenarnya itu citra diam, tapi karena banyak, ada banyak secara beruntun, itu sama seperti benda yang bergerak. Coba Anda lihat di web ya, image cancer.net kalau nggak salah. Itu ada hasil dari CT scan, itu berupa gambar sebenarnya, tapi karena gambar itu berupa ribuan, Anda play itu seperti halnya kondisi dalam tubuh, mulai dari aksialnya, jadi mulai dari tampak dari depan, putar, sampai potong atas dan sebagainya. Sebenarnya itu gambar-gambar yang bisa diambil satu persatu, ya, yang bisa dialis lebih lanjut, ya. Ada frame istilahnya, ada frame. Seperti di TV itu sebenarnya kan itu gambar kan ya di televisi, tapi karena tadi satu ribuan frame, maka seperti video. Jadi kalau Anda sering bermain-main membuat video-video animasi, itu kan ada frame namanya. Tiap detik itu ada timeline. Nah, masing-masing itu digabungkan jadi semakin banyak frame-nya, semakin smooth, semakin halus. Ya. Nah, apa itu pengolahan citra? Ya, kenapa ada proses pengolahan citra? Karena gini, dalam sebuah hasil apa namanya, penyinaran menggunakan alat-alat untuk radiologi, itu kadang ada permasalahan di situ. Besarnya noise, kemudian kontrasnya, ada kabut, ya, atau gambarnya memang kurang maksimal. Padahal itu memang hasil yang kita peroleh dari alat. Kalau langsung bisa kita analisis nggak masalah, tapi ternyata ini nggak bisa langsung kita analisis. Ya, karena noise-nya besar sekali. Ini antara kanker dan yang lain kok tidak bisa kita bedakan. Nah, nanti ya kanker yang mana, ya nggak kanker yang mana. Nah, perlu ada diolah namanya. Ceritanya diolah dengan beberapa macam proses. Ya, yang kita namakan di sini adalah image processing. Ya. Nah, kenapa kita melakukan pengolahan citra? Itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitasnya dan kualitas penampakan. Jadi misalkan kita mengambil data dari bagian apa namanya dada misalkan, kita ingin melihat ini sebenarnya ada apa di situ. Ya, pertama di scan bagian paru-paru. Kemudian karena kurang detail dikecilkan, jadi ada proses cropping di situ. Itu ada proses namanya pengolahan jadi cropping bagian tertentu. Benar nggak ini loh yang menyebabkan dia COVID itu daerah area sini ya, seperti itu. Kemudian nggak begitu jelas karena ngeblur ditajamkan. Nah, ini bisa dibedakan antara kondisi paru-paru pasien yang terkena COVID dan orang yang normal. Yang membedakan itu apa? Ada sesuatu di situ. Nah, itu yang lebih lanjut. Sesuatu itu apa yang menyebabkan berbeda penampakan antara pasien yang terkena COVID misalkan dan yang memang normal. Secara kasat mata mungkin tidak bisa dilihat, itu sama saja. Iya, kalau Anda lihat ada cari visualnya, ya nanti saya tunjukkan ya visual antara yang terkena COVID yang tidak, itu nggak bisa dibedakan secara visual, tapi secara citra kita olah akan bisa dibedakan. Nah, kemudian masing-masing elemen ya dalam citra itu bisa dikelompokkan, klasifikasikan, kemudian diukur bagaimana dengan eh, tergantung fiturnya, tergantung cirinya, apakah berdasarkan ciri teksturnya atau ciri yang lain. Kita sendiri-sendirikan atau bahkan perlu digabungkan dengan yang lain. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini contoh sebelum diperbaiki ya. Tapi setelah diperbaiki, maka hasilnya menjadi lebih saya seperti ini. Jadi hasilnya nggak bisa kita analisis, tapi setelah kita perbaiki dengan proses pengolahan citra, jadi lebih detail. Saya nanti nggak akan ke detail ke proses komputasinya ya, karena kita nggak di situ. Kita hanya menjelaskan saja berkaitan dengan apa itu citra medis. Nah, ini contoh gambar-gambar. Nah, apa itu pengolahan citra? Ada 3 bidang studi yang terkait dengan citra. Kita masuk yang mana nanti? Yang pertama adalah grafik.
grafika komputer atau computer graphic, kemudian yang kedua image processing, yang ketiga adalah pattern recognizing atau image interpretasi. Pengolahan citra ada pengenalan pola, image processing. Nah, dalam hal ini kita ada dua nanti kita akan gunakan dalam proses medis, itu adalah pengolahan citra dan pattern recognizing atau pengenalan pola. Apa itu grafika komputer? Ya, grafika komputer itu adalah bertujuan untuk menghasilkan citra yang lebih tepat dengan prinsip geometri. Jadi Anda punya gambar, ada lingkaran, kemudian dari deskripsi itu kemudian menjadi sebuah citra. Ada deskripsi awal untuk melukiskan elemen-elemen gambar itu. Dari yang dilukis tadi akan menjadi sebuah citra. Itu maksudnya seperti ini. Jadi kita punya data deskriptif ya. Kita punya data deskriptif, kita punya lingkaran. Jadi kalau anak tadi minta gambar itu ya. Kemudian dari data deskriptif itu kemudian masuk dalam grafik komputer. Digabung-gabungkan deskripsinya itu apa. Nah itu maka dia akan menjadi sebuah citra. Apa maksudnya? Jadi data-data deskriptif, oh ini lingkaran, ini kotak, kemudian digabungkan dia menjadi sebuah citra. Citra itu bisa jadi nah, itu adalah grafika komputer grafis, istilahnya teman-teman di Photoshop. Itu komputer grafis. Jadi dari dasarnya dulu bentuk kotak, lingkaran, dan seterusnya jadi sebuah citra. Nah, sedangkan yang kedua, kaitannya dengan pengolahan citra, ya, itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Dalam komputer ya, bisa diklasifikasikan kondisinya seperti apa. Jadi dia itu mentransformasikan dari satu citra ke citra yang lain. Jadi sumbernya awalnya adalah citra juga. Ya, kemudian ada proses pengolahan citra, hasilnya berupa citra. Yang citra itu kan jadi inputan untuk proses berikutnya. Nah, seperti ini ya, Sus. Dari citra itu diolah. Namanya pengolahan citra. Nah, diolah, kemudian apa? Kemudian dia menjadi citra lagi, tapi lebih bagus. Secara kualitas lebih bagus. Tergantung kita ingin kita olah menjadi seperti apa. Jadi proses pengolahan citra itu dari citra ke citra. Citra yang pertama belum mudah kita analisis, kemudian kita jadikan citra yang mudah dianalisis. Pola citra. Sedangkan untuk pengenalan pola, nah kalau ini dari citra hasil dari pengenalan citra tadi, image processing tadi, proses citra tadi, ya. Kemudian kita masukkan di sini. Itu adalah pengenalis suatu objek dalam citra, pengelompokan. Ada data-data numerik di situ, ada data simbolik di situ, dan kita kelompokkan. Misalnya kita punya ya berbagai macam bentuk pola, tapi akhirnya jadi satu A, B dan sebagainya. Ya, sebenarnya A itu untuk menggunakan satu algoritma pengenalan pola. Jadi kalau ada sesuatu benda yang bentuknya menyerupai A, dimasukkan ke situ, klik itu, maka dia akan menjadi, oh dia A. Kemudian, kalau ini seperti ini. Nah, citra, inputannya, pengenalan pola hasilnya adalah deskripsi objek. Maksudnya apa? Dari citra tadi, oh ini terkena kanker, stadium 3, stadium 4. Lo kok tahu? Dari pengenalan pola. Dari data-data yang banyak tadi, kemudian diklasifikasikan, kemudian hasilnya bisa menentukan citra yang tadi dari inputan, dia seperti apa polanya. Kita bisa melakukan deskripsi. Nah, bagaimana computer vision dan hubungannya dengan pengolahan? Jadi ada namanya proses otomatisasi, ya ada proses akuisisi data, ada proses pengolahan data, ada proses klasifikasi, ada proses recognizing, dan akhirnya membuat keputusan. Jadi itu ada geometri, pengukuran, dan interpretasi. Ada pernah composition ya, yang sekarang sangat ngetren sekali dipakai di bidang apapun. Yaitu ada tiga proses itu sebenarnya. Proses geometri,
Psychometry itu ya persepsi visual, proses akuisisi, kemudian measurement adalah proses pengolahan citra, klasifikasi, dan akhirnya interpretasi. Ya. Prosesnya ada 3, yaitu memperoleh atau mengakuisisi citra digital, ya, melalui media apapun, ya, ada akuisisi citra digital, ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan scan dan lain sebagainya, atau bahkan kalau itu di medis ya sampai menggunakan alat-alat di radio itu. Kemudian dengan teknik komputasi itu akan memproses atau memodifikasi data citra dengan menggunakan algoritma-algoritma di pengolahan citra. Kemudian yang ketiga adalah menginterpretasikan untuk tujuan tertentu. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, sekarang masuk ke operasi pengolahan citra. Sebenarnya setelah kita proses inisiasi citra tadi, dan kita ada proses pengolahan citra. Apa itu pengolahan citra? Perbaikan kualitas citra. Dari citra yang kurang baik menjadi lebih bagus, ada image enhancement. Atau namanya pemugaran citra atau image restorasi, ada pemampatan citra atau image compression, atau segmentasi citra atau image segmentation, ada apa itu pengayaan ya citra atau image analyzing, kemudian rekonstruksi citra atau reconstruction. Ya, ada 7, ya kita mulai dari awal sedikit. Perbaikan kualitas citra itu adalah memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter. Manipulasi dikalikan dengan kernel. Karena itu suatu pola dengan daerah-daerah di sekitarnya. Nilai-nilai bisa di sekitarnya. Ada manipulasi atau lebih besar. Ya. Kemudian contohnya perbaikan gelap terang, kemudian perbaikan tepian objek atau enhancement, ditajamkan, pemberian warna, kemudian filter untuk noise-nya. Filter ada banyak ya. Low filter, ada high filter atau median filter. Kita tinggal lihat mana yang paling cocok untuk gambar yang sedang dianalisis. Ini contohnya seperti ini, perbaikan kualitas citra. Ini hasil dari program MATLAB ya. Jadi citra awalnya seperti ini misalkan. Ini untuk mengetahui luasan dan seterusnya mungkin mengalami kesulitan. Kemudian pola gelap terangnya bisa diatur, akhirnya kita punya citra hasil seperti. Nah ini mungkin secara apa namanya analisis biar lebih mudah dipahami oleh misalkan untuk mengetahui, misalkan untuk menentukan apa kondisi mata normal. Mata normal itu misalkan tingkat diameternya, bagian irisnya dan sebagainya dibandingkan dengan standarnya. Nah itu normal tidak. Contohnya seperti ini. Itu contoh perbaikan kualitas. Image restoration yaitu menghilangkan atau meminimkan cacat pada citra, yaitu bisa penghilangan hijau atau penghilangan samaran. Contohnya seperti ini. Ini gambar awalnya ya. Dan ini dengan noise, kemudian noise dihilang. Dia akan lebih mudah untuk proses. Kemudian dimampatkan ya. Dimampatkan itu filenya terlalu besar misalkan ya. Kita perlu kecilkan. Contohnya gini. Dalam sebuah proses klasifikasi kita menggunakan suatu algoritma, itu kan kita punya file banyak ya, bahkan sampai jumlah ratusan ribu. Kalau filenya besar sekali, nanti proses komputasinya lambat sekali. Padahal dengan tanpa mengurangi kualitas dari gambar, kita lakukan pemampatan nggak ada masalah. Kita kecilkan ya. Bagaimana dengan cara mengecilkannya ya bisa dengan mengubah ekstensinya. Yang pertama di con ya untuk besar sekali ya, itu menjadi JPEG atau TIFF dan lain sebagainya. Itu adalah proses pemampatan citra. Kualitasnya sama secara jumlah piksel, tapi kita mampatkan. Dan segmentasi di segmen, jadi kita mengatur citra menjadi beberapa segmen dengan kriteria tertentu ya. Jadi untuk pengolahan pola ya, banyak hal di situ. Kemudian pengurakan citra atau image analysis ya, untuk menghitung besaran kualitas dari citra untuk menghasilkan ya. Ini berarti untuk identifikasi objek. Contohnya adalah untuk
pendeteksian topik objek, kemudian ekstraksi data segmentasi daerah, dan image reconstruction ya untuk membentuk ulang objek dari beberapa hasil proyeksi. Ya, misalkan di foto Rongsen ya, untuk ulang gambar organ tubuh dengan beberapa titik untuk mengetahui oh seperti ini tahu organ tubuhnya dari beberapa pengambilan gambar. Nah, dengan aplikasinya banyak sekali ya, aplikasi-aplikasi untuk pengolahan citra ya, yang perdagangan, untuk mengenal huruf dan angka, untuk proses apa itu menggunakan scanning gitu ya, kemudian sensor visual peluru kendali di bidang militer, bidang kedokteran itu untuk lebih banyak di bidang kedokteran ya, bidang biologi ya, kemudian komunikasi data ya, robotika dan sebagainya. Nah, harapannya nanti setelah selesai mata kuliah ini, saya minta membuat suatu resume atau paper lah ya, contoh aplikasi penggunaan citra medis, penggunaan pengolahan citra dalam dunia medis. Bisa banyak ya. Anda searching itu sehari ini saja mungkin paper bisa ratusan ya berkaitan dengan penggunaan citra dalam dunia medis. Itu isinya contoh aplikasinya, kemudian aplikasi kita ya. Nanti Anda kirim lewat Spada saja. Waktunya saya tunggu sampai batas minggu depan ya. Anda bisa biar lebih paham. Oh ternyata aplikasi pengolahan citra seperti ini. Ini sebagai pengenalan awal, coba saya munculkan beberapa program, tapi sekilas saja ya. Saya tidak akan membahas kaitan dengan skripnya, tapi sekilas berkaitan dengan proses pengolahan citra. Citra itu seperti apa? Ya, sekilas yang ingin saya sampaikan bagaimana cara komputasi kita bisa melakukan hal tersebut. Contohnya ini, ya. Jadi tertulis saja. Ini kita awal tahu tentang histogram citranya, tahu merepresentasikan citra. Jadi ini itu bisa berbagai macam bentuknya. Histogramnya bisa kita tahu penyusunnya warna merah, hijau, biru, RGB ya. Ini RGB penyusun. Jadi sebuah gambar itu sebenarnya itu kaitannya dengan RGB-nya, red, green, blue-nya. Ya, komposisinya seperti ini. Ini adalah kalau warna merah, ini hijau, biru, ini diubah menjadi grayscale. Ya, nah kemudian untuk perbaikan kualitas kita ada beberapa hal di sini. Ya, perbaikan kualitas kita biar lebih jelas. Misalkan kita punya kualitas asli seperti ini misalkan beras ya. Dan kita ubah kontrasnya, kita biar bisa tahu sebenarnya berasnya itu dalam satu luasan itu jumlahnya berapa. Nah, perlu kita ubah kontrasnya. Ini seperti ini contohnya, dengan operasi titik, kemudian decrease the contrast of image ya. Bisa kita atur lebih lanjut ya, atau visualization, dengan operasi spasial tadi, jadi menggunakan filter ya, bisa dari low pass, median atau high pass filter. Ya, contohnya seperti ini kalau low pass filter ya. Ini kalau median filter ya. Sekali lagi tergantung dari apa yang kita kerjakan nanti. Ya, kemudian high pass filter seperti ini ya. Ini contoh transformasi ya, proses perbaikan masih di perbaikan gambar. Ini thresholding ya. Thresholding itu adalah kita memberikan suatu nilai untuk gambar itu biar tahu mana yang warnanya putih. Putih itu 1, dengan warnanya hitam itu 0, seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah ya, gambar yang RGB dan kita ingin analisis lebih lanjut, kita jadikan hitam putih. Ya, ini. Kemudian aktif kontur itu untuk mengetahui luasan biasanya. Ini contoh pesawat ini bisa kita gunakan juga. Contohnya misalkan apa namanya, luasan dari suatu kanker. Ini coba saya munculkan. Saya punya dan masih saya punya aplikasi ya, sambil menunggu proses
Linknya saya punya aplikasi untuk tampilannya saja ya, mendeteksi berkaitan dengan image processing. Kita lanjutkan yang tadi saja ya. Ini kemudian ada deteksi tepi ya untuk memperjelas bagian tepinya. Contohnya gambar seperti ini, kita ingin lihat bagian tepinya saja untuk mengetahui luasan dan sebagainya. Banyak operator-operator di sini digunakan. Ini dalam komputasi bisa jadi satu atau dua mata kuliah ini. Nah, ini pengenalan pola tadi, yang pengenalan pola seperti apa, misalnya seperti ini. Kita punya banyak benda seperti ini. Nah, untuk membuat program biar bisa mengenali pola, dia itu berupa lingkaran atau tidak, luasnya berapa, kita bisa menggunakan suatu algoritma. Jadi, ini diubah dulu. Nah, akhirnya kita bisa tahu objek yang pertama itu luasnya berapa, kemudian kelilingnya berapa, dan bisa tahu hasilnya proses pengklasifikasian dan jadi dua ya, pakai aturan sederhana ya, bulat atau tidak bulat. Kita lihat dari sini nanti nilai-nilai parameternya ini, eccentricity-nya. Kalau lebih dari sekian, nomor 5 ini lebih dari setengah, berarti dia bulat ya. Jadi 356 ya, 3 itu kotak ya. Kita lihat dari parameter-parameter ya. Kita lihat dari apa namanya? Metriknya. Yang mendekati satu itu lingkaran kan ya metriknya. 0,7 belum. Ini sudah berupa dengan bulat. Contohnya saja. Kemudian geometri ya. Kita akan baca citra pentom ya, ini yang di citra ya. Kemudian kita lihatnya dan kita tahu jarak antar titiknya dengan program tertentu ini semua ini kan. Kemudian ada pengenalan citra ya, pola citranya menggunakan tekstur ya tadi. Di sini kita tahu nilai-nilainya, ini programnya. Kemudian segmentasi warna ya. Ini bisa, misalnya kita pengen warna hijau, klik nanti muncul hijau sini saja. Kita klik warna kuning, nanti sini kuning saja. Itu segmentasi warna. Organisasi ciri ya, dari bentuk tadi ada lingkaran dan sebagainya. Kalau lingkaran menggunakan eccentricity ya, ini ukuran ya. Menghitung luas dan keliling suatu citra. Kita bisa apa namanya ubah lebih lanjut ya. Kemudian di geometri ya, yang sama, ini teksturnya yang sama, yang mana menjadi warna. Contoh membaca citra ya, membaca citra, menampilkan hasil sinkron. Contoh saja proses secara komputasi ini ada di mata kuliah di simulasi dan komputer. Dan ini JST ya, JST itu di pengenalan polanya dan seperti ini. Ya, ada proses namanya training, pelatihan, dan data latih. Ini polanya apa? Ada dua ya, berupa segitiga ataukah segi 4 atau segi 5. Nah, ini ada untuk pengujiannya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, setelah kita lakukan pengujian ternyata aplikasi ini dapat memilahkan antara kelas keluaran ya. Jadi 95%, berarti dia 95%, artinya kalau pakai 100 data hanya 5 saja yang tidak tepat, sudah bagus. Bisa tahu apakah itu terkena penyakit atau tidak. Jadi sudah banyak sekali. Contohnya seperti ini. Jadi banyak hal yang perlu ini saya lanjutkan. Yang perlu kita pelajari untuk membahas berkaitan dengan kita simulasi. Ya, ini kan saya dan apa yang sudah kita pelajari dulu ya. Ini contoh saja yang sudah saya
AT, apa itu buat aplikasi sederhana dalam pengembangan sebuah pengenalan ya, pengenalan pola di STEM. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh aplikasi sederhana untuk deteksi ukuran kanker paru dan juga posisinya. Jadi kita punya ini hasil dari deteksi hasil dari CT scan, kemudian kita buka. Itu adalah proses segmentasi tadi. Dari proses binarisasi, kemudian kita penggunaan untuk proses segmentasinya menggunakan composite ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu dari gambar ini mana yang kanker, karena ada titik banyak juga di sini. Nah ini ya dengan pola kankernya di sini titiknya ini. Kemudian kita bisa melakukan mulai posisinya di mana dan bisa diukur di luasnya berapa, kelilingnya berapa, diameternya berapa. Nah dari luasan ini kita depan bisa menentukan kalau luasan sekian itu atau diameternya sekian dia termasuk kanker stadium berapa. Ini contoh. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan untuk penugasan nanti Anda bisa lihat lebih lanjut pada tetap semangat dan komisi. Kemudian kita terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.